Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 8 SMP, di video kali ini kita akan sharing pembahasan soal IPA, tepatnya untuk materi fisika, yaitu tentang bab gaya. Jadi bagi adik-adik yang belum menonton penjabaran materinya, silakan ditonton, dan untuk link video sudah kita cantumkan di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung lihat untuk soal yang pertama. Katanya sifat benda yang melawan perubahan gerak disebut dengan. Jadi ini merupakan istilah lain dari gaya hambat. Gaya hambat itu disebut juga dengan gaya gesek. Jadi gaya gesek itu pasti ada pada setiap permukaan yang kasar ya. Jadi ini misalnya ada sebuah lantai atau sebuah permukaan meja, tapi dia kasar. Nah, ini ada sebuah benda. Pada saat benda ini kita tarik ke kanan dengan gaya sebesar F, maka ada gaya yang menghambatnya. Tentu gaya yang menghambat itu arahnya berlawanan dengan arah gaya tarik. Nah, gaya yang menghambat itu kita simbolkan dengan F kecil. Nah, F kecil inilah yang disebut dengan gaya gesek. Oke ya, berarti untuk nomor 1 ini jawabannya adalah yang A, gesekan. Lanjut ke soal nomor 2. Peristiwa berikut ini yang berhubungan dengan gaya tak sentuh. Jadi gaya itu bisa kita kelompokkan dua macam. Ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Bedanya apa? Kalau gaya sentuh itu berarti terjadi persentuhan langsung antara gaya dengan benda. Misalnya kita mendorong meja atau mendorong dinding. Tapi kalau gaya tak sentuh, antara gaya dengan benda itu tidak ada persentuhan secara langsung. Contohnya apa? Kelapa jatuh. Jadi ini ketika kelapa jatuh secara alami itu kan gak ada gaya secara langsung yang menariknya ke bawah. Tapi kelapa jatuh itu diakibatkan oleh gaya gravitasi. Nah, terus apa lagi? Yang kedua, mendorong meja. Mendorong meja ini berarti kan kita melakukan persentuhan langsung. Berarti ini merupakan gaya sentuh, bukan gaya tak sentuh. 3, magnet menarik paku kecil yang jauh. Jadi misalnya ada paku, ada magnet. Walaupun dia tidak bersentuhan, kita letakkan dia dalam jarak yang dekat, pasti tetap si magnet itu bisa menarik paku. Nah, ini merupakan contoh dari gaya tak sentuh. 3 ya. Yang 4, kuda menarik gerobak. Nah, kuda dengan gerobak pasti ada persentuhan. Walaupun dihubungkan dengan tali itu juga menyentuh si kuda gitu ya. Berarti kuda menarik gerobak ini dia merupakan contoh gaya sentuh. Jadi untuk yang nomor 2 ini jawaban untuk contoh gaya tak sentuh itu tentu 1 dan 3. Jawabannya yang C. Oke, adik-adik, lanjut kita ke soal nomor 3. Alat yang digunakan untuk mengukur gaya. Jadi untuk mengukur gaya ini disebut juga dengan alat ukur berat. Apa namanya? Neraca pegas. Oke ya. Kalau untuk speedometer itu tujuannya adalah untuk mengukur kecepatan. Manometer ini adalah kecepatan dari fluida, sedangkan sonometer ini adalah untuk bunyi ya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Perhatikan gambar. Pertanyaannya berapa resultan gaya. Jadi kalau resultan itu bahasa kitanya adalah total gaya. Ingat, kalau arah gaya itu ke kanan berarti nilainya positif. Kebalikannya, arah gaya ke kiri berarti negatif. Begitu juga dengan atas itu nilainya positif, sedangkan bawah nilainya negatif. Gitu ya. Ini samalah dengan arah biasa. Kanan positif, atas positif, kiri negatif, bawah negatif. Sekarang kalau kita lihat dari gambar, ini kan arah gaya itu atau bisa dibuktikan dengan tanda panah ini, cuma kan arahnya dua, ada ke kanan dan ke kiri. Ya udah, resultan gaya yang kita simbolkan dengan R tentu F kanan, kayak ditambah dengan F kiri, cuma harus kita masukkan arahnya ke kiri itu negatif. Yang ke kanan siapa? Ke kanan tentu 20, ini kan ke kanan nih. Terus siapa lagi? 5. Berarti 20 ditambah 5 tentu 25. Yang kiri siapa? 4 Newton, berarti min 4.
Ya udah, tinggal kita 25 kita kurangin kan, tambah dengan kurang berarti kurang. 25 kurang 4 berarti resultan gaya ini adalah 21 Newton. Berarti jawabannya yang D. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Pertanyaannya, maka kedua gambar dapat kedua gaya dapat digambarkan seperti diagram. Jadi kita dimintanya untuk menentukan gambar dari gaya yang ada dalam kalimat soal. Kita baca dulu kalimat soalnya. Dua buah gaya yang besarnya masing-masing 420 Newton dan 400 Newton bekerja pada sebuah titik tangkap A. Bila resultan gaya tersebut 20 Newton, ini bertambah atau berkurang? Berkurang kan? Nah, otomatis arah dari gaya 420 dan 400 Newton itu pasti berlawanan. Itu dulu yang harus adik-adik simpulkan. Ya udah, berarti yang salah itu pasti yang A. Ini kan searah. Kalau searah, untuk yang A ini resultannya pasti dijumlahkan 820 Newton. Kalau yang B ini cuma satu gayanya 420 Newton, padahal di soal ada gaya yang 400 Newton. Ini salah juga ya. Kalau yang C ini arahnya sama-sama ke kiri, berarti tinggal kita jumlahin juga. R-nya tentu sama dengan 820 Newton, tapi arahnya ke kiri. Kalau yang D ini baru betul, satu ke kanan 420 Newton, ke kiri 400, otomatis resultannya tinggal 420 ditambah dengan minus 400. Ini kan sama dengan adik-adik kurangkan, berarti sama dengan 20 Newton. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Pertanyaannya adalah resultan ketiga gaya. Udah, resultan ini kembali ya, arahnya ada ke kanan, ada ke kiri. Berarti resultan gaya itu F kanan ditambah dengan F yang arahnya ke kiri. Ke kanan kita positif, ke kiri negatif. Yang kanan siapa? 15 Newton dan 5 Newton. 15 ditambah dengan 5 berarti tentu sama dengan 20, ya kan? Ditambah dengan minus 10. Hati-hati ya, minusnya jangan lupa, karena kalau misalnya minusnya lupa pasti hasilnya akan berbeda. 15 tambah 5 ini 20 tambah dengan kurang 10. Berarti nilai resultannya adalah 10 Newton. Positif atau negatif? Positif. Positif menunjukkan arah dari resultan itu adalah ke kanan. Oke ya, berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Arah dan resultan gaya pada gambar di samping adalah, ini ada Tono sama Irham. Jadi dia menarik tali, karena arahnya berbeda berarti tinggal kita tentukan resultannya. Si Irham arahnya kemana? Ke kanan, berarti tetap ya F kanan ditambah dengan F kiri. Oke, nah si Irham arahnya ke kanan berarti positif. Jadi sama dengan 140 ditambah si Tono ke kiri berarti min 142. Ini kan sama dengan 140 dikurang 142 berarti sama dengan min 2 Newton. Arahnya kemana? Minus, berarti ke kiri. Ke kiri itu arah siapa? Arah si Tono. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Pertanyaannya, pernyataan yang benar sesuai dengan nomor. Jadi pernyataannya tentang apa? Ketika sebuah benda diberi gaya, maka si benda itu akan mengalami apa? Yang satu, massa benda berubah. Betul, massa benda berubah? Massa itu nilainya selalu tetap ya. Kita cek dulu yang dua. Bentuk dan ukuran benda berubah. Ini betul ya. Misalnya ada tanah liat gitu, atau gelas lah. Gelas itu kita lempar, berarti kan kita kasih gaya. Kita lempar dia pecah, berarti kan bentuknya bisa berubah. Dua pasti betul. Berarti jawabannya itu antara A, B, dan D. Berarti C otomatis salah ya. Berat benda berubah. Kemudian siapa lagi? Berubahnya arah gerak benda, berarti jawabannya pasti 2, 3, dan 4 karena pernyataan 5 nggak ada.
Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Oke adik-adik, lanjut kita ke soal selanjutnya. Katanya ini tentang soal hukum Newton 1. Ingat ya, hukum 1 Newton ini menjelaskan bahwa benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak itu tetap akan bergerak selama resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0 atau sigma F-nya harus sama dengan 0. Benda dikatakan dalam keadaan seimbang atau dia tidak berat kiri berat kanan tapi sama berat, itu dikatakan dengan seimbang. Nah, untuk soal selanjutnya katanya penerapan konsep hukum 1 Newton ditujukan oleh pernyataan nomor berapa. Kita lihat untuk pernyataan yang pertama. Para penumpang yang sedang berdiri jatuh ke depan ketika bus direm mendadak. Berarti kenapa dia jatuh? Karena itu diakibatkan posisi yang awalnya diam dan dia akan tetap mempertahankan posisinya ketika si bus itu direm mendadak. Berarti ini satu betul ya, hukum 1 Newton. Yang ada jawaban 1 berarti A dan B. Berarti C sama D ini otomatis bisa kita eliminasi dulu. 2. Ketika kamu membonceng motor, sesaat motor akan berjalan, seolah-olah kamu akan terdorong ke belakang. Ini pasti ya, ini juga hukum 1 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau yang 3 gimana? Tendangan bola pemuda berumur 17 tahun lebih kencang dari tendangan bola anak berumur 5 tahun. Berarti ini kan hubungan antara percepatan dengan gaya. Nah, untuk pernyataan yang nomor 3 ini berarti tentang penerapan hukum 2 Newton. Nah, untuk pernyataan yang keempat gimana? Kamu akan jatuh jika berdiri dengan satu kaki dengan posisi badan miring. Ini berarti kan tidak seimbang juga ya. Nah, tapi di sini berdasarkan optionnya yang lebih tepat itu adalah yang A, 1 dan 2. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Ini pertanyaannya masih penerapan hukum 1 Newton. Peristiwa berikut yang berhubungan dengan hukum 1 Newton. Yang A, ketika mobil digas, badan kita akan terdorong ke belakang. Betul ya? Yang B, penerbangan payung bergerak ke bawah. Ini lebih kepada aksi reaksi hukum 3 Newton ya. 3, sebuah mobil direm sehingga menjadi berhenti. Ini hukum 2 Newton. Yang D, berat astronot di bulan lebih kecil dibandingkan dengan berat astronot di bumi. Ini diakibatkan karena perbedaan percepatan gravitasi. Jadi tepatnya adalah untuk option A. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Hukum 1 Newton membahas tentang, jadi hukum 1 Newton tadi kan membahas tentang benda diam tetap diam, benda bergerak tetap bergerak, atau disebut juga dengan hukum kesetimbangan, atau juga kita sebut dengan hukum kelembaman atau hukum inersia benda ya. Jadi kelembaman itu disebut juga dengan hukum inersia yang dialami oleh suatu benda. Artinya semakin besar massa benda, maka benda itu akan makin males untuk bergerak. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Ini tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton mengatakan bahwa gaya sama dengan massa dikali dengan apa. Jadi ingat ya, rumus dari hukum 2 Newton ini dia akan menghubungkan atau menjelaskan antara hubungan antara F dengan A serta massa. Jadi rumusnya itu adalah F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Di sini katanya F itu sama dengan massa kali siapa? Dikali A. A itu siapa? Percepatan. Jadi jawabannya yang C. Lanjut, besar percepatan yang ditimbulkan akibat gaya. Ini kan tinggal bolak-balik rumus ya. Rumus awalnya adalah F sama dengan M kali A. Berarti kalau ada yang mau mencari A, dibagi ini kali, berarti ini F ya. Ini M, ini A. Ya udah, tutup A. Berarti rumus kita adalah F dibagi dengan M. F per M. Oke, berarti F itu dia kan A itu dia kan sama-sama di atas dengan F. Berarti A dengan F ini dikatakan sebanding. Artinya semakin besar gaya maka percepatannya juga semakin besar. Sedangkan A dengan M, satu di atas, satu di bawah. Berarti ini kita katakan hubungannya itu berbanding terbalik. Artinya
semakin besar massa, maka percepatan benda itu semakin kecil, atau semakin kecil massa, maka percepatannya semakin besar. Udah, berarti gaya katanya berbanding terbalik, percepatan itu berbanding terbalik dengan gaya. Salah, harusnya sebanding. Kalau yang B, percepatan itu berbanding lurus dengan kuadrat gaya. Ini juga salah, harusnya sebanding atau berbanding lurus dengan gaya saja, bukan dengan kuadratnya. Yang C, berbanding lurus dengan massa, harusnya berbanding terbalik, yaitu jawaban yang tepatnya adalah yang D, di mana percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Oke, lanjut kita ya ke soal selanjutnya. Dari gambar, jika benda mempunyai massa 2 kg, berarti M-nya 2 kg, pertanyaannya berapa percepatan? Berarti rumus percepatan tadi kan F dibagi dengan M. Oke, F-nya udah ada belum? Kita lihat dari gambar. F-nya itu ternyata ada arahnya yang ke kanan, ada arahnya yang ke kiri. Ke kanan berapa? 200. Ke kiri berapa? 200 juga. Otomatis resultan F yang kita gunakan adalah 200 ditambah minus 200 dibagi dengan massanya 2. 200 dikurang 200 0. 0 dikurang 2 berarti nilai percepatannya tidak ada alias 0, karena gaya yang bekerja itu sama besar dan arahnya berlawanan. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Katanya gaya sebesar 60 Newton bekerja pada benda bermassa 2 gram di atas lantai licin, hingga benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Setelah 2 detik, jarak yang ditempuh oleh benda tersebut adalah. Berarti untuk menjawab soal ini adik-adik gunakan konsep hukum 2 Newton, dan dalam hukum 2 Newton itu pasti selalu berlaku konsep GLBB. Oke ya, sudah dijelaskan dalam penjabaran materi. Nah, hukum 2 Newton tadi apa? Sigma F sama dengan M dikali dengan A. Kita bukan mencari A, tapi kita mau menentukan berapa jarak yang ditempuh. Mula-mula si benda ini diam. Berarti kan kecepatan awalnya V0 atau V1-nya adalah 0. Oke. Nah, kita cari dulu berapa percepatan untuk mencari jarak. Rumus jarak yang kita gunakan apa? S sama dengan V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. Ini ya rumus GLBB yang sudah kita bahas dalam video gerak benda bagian pertama. Nah, sigma F-nya berapa? 60. Massanya berapa? Ini satuannya masih gram, berarti ada diubah ke dalam kilogram. Gram ke kilogram itu tinggal kita bagi 1000. Berarti 2 gram itu sama dengan 2 per 1000 kilogram. Oke ya, tinggal dimasukkan 2 per 1000 dikali dengan A. 2 sama 6 ini 3 ya. Berarti percepatannya tentu sama dengan 30 kali 1000. Berarti 30.000 meter per second kuadrat. Oke ya. Nah, inilah nilai dari percepatannya. Sekarang yang harus kita tentukan itu adalah nilai S. Oke, berarti nilai S-nya tentu sama dengan V0-nya 0. 0 dikali bilangan ya udah 0. Berarti ini setengah dikali 30.000. Oke, dikali dengan T kuadrat. Berarti 2 dikuadratkan. Berarti S-nya tentu sama dengan ini setengah 4 berarti 2 ya. 2 dikali 30.000 itu tentu sama dengan 60.000. Satuannya apa? Meter. Nah, kalau mau diubah ke dalam kilometer berarti sama dengan 60 kilometer. Jadi opsinya di sini harusnya dalam satuan kilometer ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Dari keempat gambar di atas yang mempunyai percepatan terbesar, kita lihat dari gambar. Nah, untuk gambar yang pertama, ini F sebesar F dan massanya M. Ingat percepatan kita tentukan dengan persamaan F dibagi dengan massa ya, hukum 2 Newton tadi. Berarti untuk yang A, yang gambar pertama A1-nya berapa? F dibagi dengan M. Oke. Yang gambar kedua, ini 2F ya, berarti A2-nya sama dengan 2F dibagi dengan M. Kita mau mencari yang terbesar.
antara 1 dengan 2 pasti yang lebih besar itu adalah yang kedua, karena ini 2 dikali F per M. 1 kita eliminasi. 3 lagi. 3 berarti A3 itu tentu sama dengan 2F dibagi dengan 1 per 2M. Oke, nah untuk mengubah ini menjadi perkalian berarti tinggal kita balikin ya, dikali dengan 2 per M. Oke, berarti ini kan sama dengan 4F per M. Antara nomor 2 dengan nomor 3 berarti yang lebih besar itu adalah yang ketiga. 2 kita eliminasi. Lanjut ke gambar yang keempat. Gambar keempat berarti kan A4 ini tentu sama dengan setengah F dibagi dengan 1/4 M. Oke, berarti ini sama dengan setengah F dikali dengan 4 per M. Ini habis ya, berarti 2. Berarti sama dengan 2F per M. Antara 3 dengan 4 mana yang lebih besar? Pasti yang ketiga, yang 4 kita eliminasi. Jadi jawabannya adalah yang C, karena yang ditanya itu adalah yang paling besar. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Sebuah gaya 48 Newton diperlukan untuk memberikan percepatan 10 meter per second kuadrat pada sebuah benda. Besar gaya yang diperlukan untuk memberikan percepatan 4 meter per second kuadrat pada benda yang sama. Jadi di sini bisa kita bikin diketahui bendanya kan cuma satu. Ada satu buah benda. Satu buah benda ini mengalami dua kondisi atau dua keadaan. Kondisi yang pertama apa? Kondisi yang pertama gayanya itu F1 sama dengan 48 Newton. Pada saat gayanya 48 Newton, percepatannya itu 10 meter per second kuadrat. Pada kondisi 2, gaya yang bekerjanya berapa supaya percepatannya itu menjadi 4 meter per second kuadrat. Nah, kalau bendanya sama atau bendanya cuma satu, berarti di sini masanya pasti sama kan? M1 pasti sama dengan M2. Kita gunakan rumus hukum 2 Newton tadi, di mana F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Berarti kalau adik-adik mau menentukan massa, bolak-balik rumus, di mana M tentu sama dengan F dibagi dengan A. Oke ya. Nah, kita bikin di sini. Karena M-nya sama, jadi nilai M1 sama dengan M2. Ganti rumus M tadi F per A, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke ya, F1-nya berapa? 48, A1-nya berapa? 10, F2-nya mau kita cari per 4. Oke, ini bisa disederhanakan ya. Jadinya sama-sama bagi 2 aja dulu, ini 5, berarti ini 2. Oke, ini tinggal ada dikali silang, F2 kali 5 berarti 5F2, ini sama dengan 48 kali dengan 2. Berarti 5F2 itu tentu sama dengan 96 ya, 96. Berarti nilai F2 kita tentu sama dengan 96, tinggal kita bagi 5. Nah, 96 bagi 5 berapa? Tentu sama dengan 19,2 ya. Jadi ini 19,2, satuannya adalah Newton. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini tentang pernyataan hukum 3 Newton. Ingat ya, bunyi hukum 3 Newton itu ketika kita memberikan gaya pada suatu benda, maka pada saat yang sama benda itu juga akan memberikan gaya pada kita. Besarnya sama, arahnya berbeda. Syarat supaya benda itu memberikan gaya yang sama besar kepada kita atau yang kita sebut dengan gaya aksi reaksi itu adalah ada dua buah benda, atau dengan kata lain gaya aksi reaksi itu terjadi pada dua buah benda. Besar gayanya sama, arahnya berbeda. Sekarang kita lihat untuk contoh penerapannya dalam kehidupan. Pernyataan yang benar, mana dia? Yang satu, anak-anak yang bermain tarik tambang. Ini belum pasti ya, kita cek dulu. Untuk yang kedua, bis yang direm penumpangnya bergerak ke depan. Oke, berarti ini pasti yang pernyataan 2 ini hukum 1 Newton ya, hukum kelembaban.
Yang ketiga, saat kamu memukul tembok. Ini betul ya, pada saat kita memukul tembok, apa yang akan kita rasakan? Tangan kita sakit. Pada saat itu si tembok juga akan memberikan gaya pada kita gitu. Berarti yang option yang bisa kita hilangkan adalah option yang C. Oke ya. Lanjut yang pernyataan keempat, saat mobil melewati sebuah tikungan, saat nelayan mendayung perahu. Ini pernyataan yang kelima, ini betul ya. Oke, nah jadi kalau saat mobil melewati sebuah tikungan itu bukan merupakan contoh gaya aksi reaksi. Jadi antara 1 dan 4 yang lebih tepatnya adalah yang 1. Kenapa 1 kita katakan sebagai gaya aksi reaksi? Karena di sini dikatakannya tidak ada yang menang gitu. Berarti kan dalam hal anak-anak bermain tarik tambang ini kondisinya itu masih dalam keadaan seri, di mana kiri sama kanannya masih sama. Pada saat itu berarti kan besar gayanya sama, arahnya aja yang berbeda. Oke ya, berarti jawabannya itu yang paling tepat adalah 1, 3, dan 5 yang A ya. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Nah, ini antara perbedaan massa dengan berat. Ingat ya, kalau massa itu dimanapun posisinya atau dimanapun tempatnya pasti nilainya sama, karena massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, tapi kalau berat itu di bumi dengan di bulan atau di bumi dengan ketinggian bumi pada titik tertentu itu nilainya akan berbeda. Kenapa? Karena berat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Dan untuk massa simbolnya M, berat simbolnya W, massa satuannya kilogram, berat satuannya adalah Newton. Sekarang mana yang membedakannya berdasarkan tabel. Pernyataan yang pertama, massa besarnya tetap, berat besarnya berubah, berarti 1 betul ya. Nah, option yang bisa kita hilangkan tentu C dan D. Yang 2, massa dipengaruhi gravitasi, berat tidak dipengaruhi gravitasi. Ini salah ya, kebalik. Harusnya massa yang tidak dipengaruhi oleh gravitasi. 3 ini salah karena kebalikan dari pernyataan yang pertama. Yang keempat ini betul, massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi, berat dipengaruhi oleh gravitasi. Berarti jawabannya yang B. Lanjut, jika gravitasi bumi 10 dan seorang beratnya 700 Newton, maka massa orang tersebut berapa? Jadi diketahui dari soal ini gravitasi kita simbolkan dengan G, 10 meter per second kuadrat, beratnya W 700 Newton. Pertanyaannya berapa massa? Jadi ditanya berapa nilai M. Ya udah, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan berat, di mana berat sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Kalau mau menentukan massa, tinggal kita bolak-balik rumus. Jadi M itu tentu sama dengan W per G. Gampang ya, W-nya 700, gravitasinya 10, 0 habis, berarti massanya adalah 70 kg. Massa satuannya kilogram, berat satuannya Newton. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut ya, di suatu tempat percepatan gravitasi 9,8. Jadi diketahui gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Maka berat 5 kg beras di tempat itu berapa? Jadi massanya 5 kg, pertanyaannya berapa berat? Ini gampang ya, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan W, di mana W sama dengan massa kali gravitasi. Udah, massanya udah dalam satuan kilogram, aman. Tapi kalau masih dalam satuan gram, tinggal ada dibagi 1000 ya, untuk mengubah satuannya menjadi kilogram. Berarti 5 dikali 9,8. Nah, 5 dikali 9,8 itu kan sama dengan 49 ya, 49 Newton. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, adik-adik, itu dia untuk pembahasan soal kita di pertemuan kali ini. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.